Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar teknik pemesinan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pengoperasian mesin CNC milling. Pada dasarnya pengoperasian mesin CNC terbagi menjadi dua pokok bahasan. Ada perencanaan dan ada yang namanya eksekusi. Dalam perencanaan kita menentukan gambar kerja atau job sheet apa yang akan kita eksekusi. Dari job sheet kita mulai menentukan atau menganalisis apa yang perlu untuk kita siapkan dalam pengoperasiannya dan bagaimana langkah atau alur kerjanya nanti. Setelah mendapatkan langkah, alur kerja dan apa saja yang perlu disiapkan, kita akan masuk ke tahap pemrograman. Setelah menjadi program, nanti masuk ke tahap berikutnya yaitu eksekusi. Dari program-program yang telah kita buat, kita transfer ke mesin, kita setting benda kerja, setting pahat sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan di awal, baru akan menjadi produk jadi sesuai dengan harapan kita di awal perencanaan. Pada pemrograman mesin CNC terdapat dua jenis pemrograman, yaitu manual dan pemrograman menggunakan software. Untuk kali ini kita akan menggunakan pemrograman menggunakan software, dan software yang akan kita gunakan adalah Mastercam, yang mana software tersebut memang sangat banyak digunakan di sektor pendidikan. Software Mastercam itu sendiri juga terdapat berbagai pengembangan atau berbagai versi setelah awal mula software itu dibuat, yang akhir-akhir ini sudah sampai ke Mastercam 2021. Namun pada kesempatan kali ini kita menggunakan Mastercam X9 yang orientasinya pada lomba kompetensi siswa tahun kemarin atau LKS tahun kemarin. Software inilah yang masih digunakan untuk lomba tersebut. Maka dari itu untuk tutorial kali ini bisa disimak dengan baik agar ilmu yang disampaikan atau materi yang disampaikan bisa terserap dengan maksimal. Setelah kita melalui tahap perencanaan yang menghasilkan sebuah program, yang mana program tersebut akan kita langsung transfer ke mesin sebagai perintah kerja mesin untuk membuat atau membentuk benda sesuai dengan job sheet yang telah kita tentukan tadi. Namun sebelum kita eksekusi, ada beberapa hal-hal yang perlu disiapkan, yaitu mengenai kelengkapan dari mesin CNC milling itu sendiri. Untuk kelengkapan mesin CNC milling sama dengan CNC konvensional, karena yang membedakan antara CNC milling dan konvensional hanyalah pada sistem kerja, yang mana ketika CNC milling digerakkan oleh sebuah perintah dari komputer, namun pada konvensional ya kita gerakan secara manual. Ya, jadi intinya peralatan dan kelengkapan secara umum sama. Dan yang kita gunakan untuk tutorial kali ini atau praktek kali ini adalah aluminium dengan bentuk seperti ini, dan juga mata potong atau end mill sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu kita menggunakan end mill 4 diameter 4 mili, panjang 100, end mill 1 mili dan ball end mill radius 2 dengan diameter 4 mili. Setelah kita persiapkan dengan baik alat-alatnya, langkah selanjutnya adalah kita pasang benda kerja dan pisau atau end mill yang akan kita gunakan. Kita pilih rumah end mill atau collet sesuai dengan ukuran dari end mill tersebut.
Dan pastikan ketika kita masang pisau itu dipasang secara kencang, dan benda kerja pun sedemikian dipasang secara kencang agar nanti ketika proses eksekusi tidak terjadi yang namanya benda lepas atau endmill longgar dan lain sebagainya. Yang intinya untuk keselamatan dalam kita mengeksekusi atau menerapkan program pada mesin CNC itu sendiri. Setelah memastikan benda dan alat potong yang kita gunakan, langkah selanjutnya adalah kita transfer dari USB untuk program yang telah kita buat tadi ke mesin CNC milling. Kita buka file yang ada pada USB dan kita pindahkan file dari USB ke memori yang ada di mesin. Kita pindahkan satu persatu. Dari file program yang telah kita buat tadi, kita bagi menjadi 3 karena mata potong yang kita pakai ada 3 jenis: endmill diameter 4, endmill diameter 1, dan ball endmill radius 2 dengan diameter 4. Itu ada 3 program, yaitu program nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan yang membedakan adalah mata potong yang dipakai. Setelah program semua sudah beralih dari USB ke memori pada mesin, langkah selanjutnya adalah kita setting pahat dan setting benda kerja. Posisikan pahat pada titik 0 mesin, pada sumbu X, Y, dan Z di titik 0 mesin. Setelah itu kita posisikan pahat atau mata potong ke posisi titik 0 benda yang akan kita eksekusi. Kita menghendaki posisi titik 0 benda kerja ada di pojok kiri bawah sesuai dengan program yang kita buat tadi. Kita nyalakan spindle agar berputar untuk memudahkan saat menyeting benda kerja. Setelah kita dapatkan posisi 0 benda yang berada di pojok kiri bawah, tool bisa kita tarik ke posisi 0 dari mesin. Endmill yang terpasang atau mata potong yang terpasang adalah ukuran 4 mm. Jadi kita buka program nomor 1 yang kita eksekusi pertama. Setelah kita buka program, kita pencet tombol auto untuk mengaktifkan, dan kita start program dengan single. Menu single kita aktifkan guna 1 kali pencet, 1 kali blok yang berjalan. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kekeliruan dalam proses pengerjaan benda kerja. Namun jika dirasa settingnya sudah tepat, sudah sesuai dengan keinginan,
menu single bisa kita off-kan sehingga program bisa berjalan secara otomatis dari blok ke blok sehingga benda terbentuk sesuai dengan apa yang kita programkan.
Ya, itu tadi serangkaian kegiatan mengoperasikan mesin CNC milling yang kita awali dari perencanaan yang di dalamnya ada menganalisis job sheet, yang dilanjutkan dengan pembuatan program, langsung kita lanjutkan dengan eksekusi benda sampai benda jadi seperti apa yang kita rencanakan di awal. Itu tadi video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua pelajar teknik pemesinan dimanapun kalian berada. Semoga kita bisa bertemu lagi di video tutorial yang lain. SMK bisa, teknik pemesinan profesional.